Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi soal-soal dari TKA, yang mana kita akan bahas soal-soalnya dari buku Ekspres TKA pada buku Erlangga. Soal-soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah soal dari paket 1 simulasi TKA. Langsung ke soalnya saja. Nomor 1, bentuk sederhana dari akar P pangkat 3 dari Q. Untuk menyelesaikan soal ini kita coba ubah dulu bentuk akarnya menjadi bentuk perpangkatan ya. Kita punya di dalamnya tuh punya P pangkat 3. Kemudian dikali dengan Q, di luar dari P pangkat 3 dan Q itu ada pangkat setengah, ada akar ya. Akar itu pangkat setengah. Kemudian ada akar lagi yang lebih besar, maka kita pangkatkan setengah. Oke, kemudian kita lanjut. Kalau ada sebuah pangkat yang dipangkatkan seperti ini, itu sama aja pangkatnya dikali teman-teman. Otomatis nilainya akan sama dengan P pangkat 3 dikali Q dipangkatkan dengan seperempat. Dapat dari mana seperempat? Yaitu setengah dikali setengah ya. Setelah itu, kemudian nilai yang di dalam kurung ini kita pangkatkan masing-masing. Maka P pangkat 3-nya dipangkatkan dengan seperempat, ya sama aja dikali ya. Itu 3 dikali seperempat jadi 3/4, dan Q-nya dipangkatkan seperempat. Maka nilainya sama dengan P pangkat 3/4 dikali Q pangkat seperempat, yaitu jawabannya adalah yang C ya. Oke, di nomor 1 gampang ya. Kita lanjut yang nomor kedua. Diketahui persamaan 2 pangkat X plus 1 dikali 8X pangkat min 1 per 4 pangkat X sama dengan 16. Untuk menyelesaikan soal ini kita ubah dulu atau sederhanakan dulu bentuknya. Di sini kita bisa tulis 2 pangkat X plus 1. Nah, dikali dengan 8. 8-nya kita ganti menjadi 2 pangkat saja, yaitu 2 pangkat 3 ya. Dipangkatkan X min 1 dibagi dengan 4 pangkat X, yaitu 2 pangkat 2 dipangkatkan X. Sama dengan 16. Kita ganti jadi 2 pangkat 4, betul ya. Kemudian kita bisa langsung selesaikan dengan menyederhanakan semuanya ya. 2 pangkat X plus 1, yang sebelah kanannya 2 pangkat, 3 dikali X jadi 3X, 3 kali min 1 jadi min 3, dibagi dengan 2 pangkat 2X. Kemudian sama dengan 2 pangkat 4. Kalau sudah kita sederhanakan, kalau dikali maka pangkatnya ditambah, selesaikan yang atas dulu ya. Maka X tambah 3X jadi 4X, 1 dikurangi 3 itu negatif 2, dibagi dengan 2 pangkat 2X sama dengan di sini jadi 2 pangkat 4. Kalau lanjut, kalau pangkat dibagi itu, kalau dibagi pangkatnya maka dikurangi ya. 2 pangkat 2X dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 4. Ini dikurangi 4X dikurangi 2X jadi 2X ya. Min 2-nya tulis ulang. Itu ya teman-teman ya. Kalau basisnya sudah sama maka kita langsung ke pangkatnya aja. 2X min 2 sama dengan 4, maka 2X sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6, maka X-nya akan sama dengan 3. Oke, dari sini kita bisa selesaikan atau cek pernyataan-pernyataannya. Yang pertama, nilai X yang memenuhi adalah bilangan positif. Ini betul. Kemudian nilai X yang memenuhi adalah bilangan negatif. Ini salah ya. Kalau pernyataan pertama betul, otomatis pernyataan kedua salah. Karena kan ini berlawanan, nggak mungkin dua buah bilangan tuh sama-sama positif, satunya positif, satunya negatif gitu kan. Nggak mungkin, karena kan nilainya sama yang ini X-nya. Kalau tidak positif maka pasti negatif, nggak mungkin positif negatif. Kemudian nilai X yang memenuhi terletak di antara 2 dan 4. Ini betul karena angkanya 3 ya. Kemudian nilai X yang memenuhi terletak antara negatif 4 dan 0. Ini salah teman-teman, karena nilainya 3 itu di antara 2 dan 4 atau lebih dari 2 gitu loh ya. Berarti pernyataan yang betul hanya di 1 dan 3 saja. Jawabannya yang B. Gitu ya. Kita lanjut di nomor ketiga. Dalam suatu barisan aritmatika dengan suku kelimanya sama dengan 4. Berarti kita tulis dulu suku ke-5 sama dengan 4. Kemudian suku ke-8-nya sama dengan 10. Berdasarkan formasi tersebut, beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Kita bisa cari nilai dari B-nya dulu atau A-nya dulu, tapi sebelum itu kita bisa ubah dulu bentuk ini ya. Kita punya rumus UN itu sama dengan A ditambah N-1 dikali B kan ya, kita tahu itu. Maka kalau kita punya U5,
otomatis N-nya sama dengan 5 teman-teman. Otomatis A ditambah 5 dikurangi 1 jadi 4B ya. Nah kalau U8 otomatis jadi nanti A ditambah 9B. 9 dapat dari mana? Dari 10. Harusnya 7 ya, karena U8. 8 kurangi 1 sama dengan 7. 7 itu didapat dari 8 dikurangi 1. Masukin di sini 8 nya. 8 kurangi 1 kan 7 ya. Otomatis ini jadi persamaan 1, ini persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ini kita bisa lakukan eliminasi. Kita langsung kurangin aja boleh. Kalau kita kurangi jadinya nanti hasilnya A-nya habis, 4 dikurangi 10 negatif 6. 4 dikurangi negatif 7 jadi negatif 3B. Otomatis jadi B-nya sama dengan 2 ya. Oke. B-nya sudah dapat, maka otomatis kita bisa cari nilai A-nya. Untuk nyari nilai A-nya, kita bisa substitusi persamaan yang satu ya. A ditambah 4B sama dengan 4. Benar ya? Kemudian A-nya sama B-nya kita ganti jadi 4 kali 2 di sini ya, sama dengan 4. Otomatis 4 dikurangi 8 sama dengan A-nya negatif 4. Dari sini berarti kita udah punya persamaan pernyataan pertama itu betul ya. A-nya itu sama dengan negatif 4. Kemudian kita bisa manfaatkan informasi pernyataan berikutnya, yaitu katanya jumlah 10 suku pertamanya sama dengan 50. Otomatis kita nyari S10 ya. Kita tulis dulu SN. SN itu rumusnya N per 2 dikali A ditambah UN. Ini ketika bentuknya itu tidak dijabarkan. Dia punya suku pertama dan suku akhirnya. Tapi kalau misalnya kita jabarkan UN-nya, kita juga bisa gunakan rumus yang serupa tapi nggak sama ya. Jadi 2A ditambah N-1 dikali B. Karena di sini kita nggak punya suku terakhirnya, maka kita gunakan yang kedua. KS10 sama dengan 10 dibagi 2 dikali dengan 2 dikali A-nya negatif 4 ya, ditambah N-nya itu 10 dikurang 1 9, B-nya sama dengan 2. Otomatis ini 5, ini negatif 8 ditambah 18 sama dengan 10 dikali 5 sama dengan 50 ya. Berarti pernyataan yang kedua juga betul. Kemudian kita bisa cari juga informasi mengenai pernyataan yang ketiga, yaitu suku tengahnya sama dengan 0. Kita cek dulu ya suku tengahnya tuh. Suku tengah itu kan sebetulnya harusnya suku pertama dan suku terakhir dibagi 2 ya kan. UT sama dengan A ditambah UN dibagi 2. Nah, cuman kita jadi pertanyaan UN-nya itu siapa gitu kan. Karena di soal kan nggak ada keterangan apapun. Bisa kita klaim bahwa UN-nya itu sama dengan U8 dari sini, atau kita juga bisa klaim bahwa nilai dari sini kan ada jumlah 10, berarti U10 gitu loh. Maka kita tinggal cek satu-satu aja dulu deh. Kita cari dulu ketika UT-nya itu A ditambah U8. U8-nya kita udah punya ya. Itu sama dengan A-nya itu negatif 4. Ditambah U8-nya dari soal sama dengan 10 ya, dibagi 2. Ini sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3. Ini berarti salah. Kalau misalkan UN-nya sama dengan U10 ya, kita juga bisa cari sebetulnya. A ditambah U10-nya boleh kita hitung dulu. U10 ditambah 9B ya. A-nya negatif 4 ditambah 9 dikali B-nya 2. Maka negatif 4 tambah 18 sama dengan 14 ya. Sini berarti U10-nya ini kita ganti ya. A-nya sama dengan negatif 4, ini U10-nya sama dengan 14 dibagi 2. 10 bagi 2 sama dengan 5. Ini juga salah. Maka otomatis suku ke tengahnya tuh bukan 0 ya. Tapi suku tengahnya berapa? Nah, suku tengahnya berapa itu kita bisa cek sebetulnya sih. 0 yang nilainya 0 tuh suku ke berapa gitu kan. Maka kita bisa gunakan UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B teman-teman. Nah, ini 0, A-nya tadi negatif 4 ditambah B-nya itu. Ini N-1 dikali B-nya 2 ya. Ini sama dengan 4. 2 kali N jadi 2N-2. Berarti ini jadi 4 tambah 2 jadi 6 sama dengan 2N. Maka N-nya sama dengan 3. Nah, berarti untuk dapetin nilai 0 itu berarti U3 yang sama dengan 0. U3 itu bukan suku tengah, sama dengan 0, bukan suku tengah. Jadi pernyataan yang ketiga sudah pasti fix itu salah. Kita lanjut soal berikutnya.
Pertambahan pengikut suatu situs web membentuk barisan geometri pada bulan Januari pada bulan Januari pengikutnya bertambah 5 orang, berarti bulan Januari itu U1 lah ya. Kemudian ini 5 orang. Kemudian katanya pada bulan Maret bertambah 80 orang, berarti U3-nya 80 ya. U3-nya 80. Berarti otomatis kalau kayak gini berarti kita bisa langsung cari ya, karena dia bentuknya geometri nih. Berarti kita bisa cari nilai dari rasionya teman-teman ya. Untuk cari rasionya tinggal kita, ini berarti A-nya 5 ya. Kita bisa hitung U3 itu kita bisa ubah menjadi A dikali R N pangkat min 1. Kan UN itu kan sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Kalau N-nya 3 berarti 3 kurangi 1 kan pangkat 2 ya. Nilainya sama dengan 80. Kita substitusikan A itu sama dengan A ya, suku pertama. A-nya 5 dikali R pangkat 2 sama dengan 80. Maka R pangkat 2 nya sama dengan 80 dibagi 5, which is nilai sama dengan 16. Otomatis R-nya akan sama dengan plus minus akar 16 yaitu 4. Dan karena di sini bentuknya soalnya mungkin pertambahan, maka otomatis R-nya kita ambil yang positif aja ya. Berarti yang 4-nya aja. Oke, berarti kalau sudah, kita tinggal ke step berikutnya, yaitu kita cari di sini kita nyari bulan U4 ya, bisa dicari U4 nih. U4 itu di pernyataan 1 itu U4 itu kan sama dengan U3 aja ya dikali dengan R ya. Maka U3 nya kan tadi 80 ya, dikali dengan R nya 4, maka sama dengan 320. Berarti pernyataan yang pertama itu salah. Kemudian pernyataan kedua, R nya sama dengan 4, ini benar ya, benar, ini salah, tidak kita centang. Pertambahan pengikut pada bulan Mei adalah 1280 orang, berarti kita cek dulu bulan kelima. Untuk bulan kelima tuh Mei ya, bulan kelima, yaitu A dikali R pangkat 5 min 1 atau sama dengan A dikali R pangkat 4. A nya sama dengan 5, lupa ya, R nya itu 4 pangkat 4 ya. Nah 4 pangkat 4 kita bisa dapetin, sebetulnya sih kalau misalnya teman-teman mau cara lebih singkatnya sih kan kita udah punya ini ya, suku keempatnya ya, suku keempat aja gitu kan dikali dengan R. Suku keempatnya kan 320 dikali R nya 4, maka sama aja sih hasilnya ya. 0 ini 8, ini 12, maka 1280 berarti ini juga benar. Kemudian kita lanjut yang pernyataan yang keempat, jumlah pengikut pada bulan Mei sebanyak 1705. Jumlah, ingat teman-temannya ini soalnya jumlah, maka kita cari S5. S5 nya berapa? Tapi kita saya ingatkan dulu mengenai rumus dari Sn pada geometri ya. Deret geometri itu A dikali R pangkat N-1 dibagi R-1. Ini kondisi ketika R nya lebih dari 1 ya. Maka karena R nya 4, maka kita pakai rumus yang itu. Jadi S5 sama dengan A nya itu 5 dikali R nya itu 4 pangkat N nya berarti 5 kurangi 1 dibagi 4 kurang 1. 4 pangkat 5 itu 1024 ya, 1024 kurangi 1 dibagi 3. Ini 5, 1024 kurangi 1 itu 1023 dibagi dengan 3. 1023 dibagi 3 itu bisa teman-teman ya, karena dia merupakan kelipatan 3. 1023 dibagi 3 itu 341 ya, dikali 5 berarti hasilnya adalah 15 tambah 7, 1705. Berarti pernyataan yang ketiga juga betul. Kemudian kita bisa cek pernyataan berikutnya di yang ini juga betul tadi ya, sorry. Oke, pernyataan yang kelima terakhir, jumlah pengikut pada bulan Februari. Ini jumlah ya, karena jumlah berarti kita cari S2. S2 itu berarti nanti A nya itu 5, R nya akan 4 pangkat 2 dikurangi 1 dibagi dengan 4 kurangi 1 ya. Maka 5, 4 pangkat 2 itu 16 kurangi 1, 15 bagi 3 teman-teman. 15 bagi 3 itu 5, 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi pernyataan yang ketiga itu salah, karena kalau pada bulan Februari pengikutnya ada 25 orang ya.
Sehingga dapat disimpulkan nomor 4 itu jawabannya adalah yang benar itu hanya di pernyataan 2, 3, dan 4 ya. Gitu ya teman-teman ya. Sebuah kabupaten menjalankan program penghijauan dengan menanam pohon di lahan-lahan gundul. Pada tahun pertama, kabupaten menanam 75 pohon, berarti 75 dulu awalnya. Kemudian setiap tahun berikutnya jumlah pohon yang ditanam bertambah 2 kali lipat. Berarti dari 75 jadi 150, kemudian jadi 300 ya. Jumlah pohon yang telah ditanam hingga tahun ke-6. Ya, berarti kita yang dicari itu S6, teman-teman. Ingat rumus SN itu sama dengan N/2 SN dari geometri ya. Ini 2 kali, maka jadinya A dikali R pangkat N-1 dibagi R-1. Ini untuk R-nya yang lebih dari 1. Karena R-nya itu kan di soal udah dikasih tahu, yaitu dia bertambah 2 kali terus, maka R-nya sama dengan 2, A-nya sama dengan 75. Maka S6-nya akan sama dengan 75 dikali 2 pangkat N yaitu 6 dikurangi 1 dibagi dengan 2 min 1. Ini 75 kita tulis ulang, 2 pangkat 6 itu 64 dikurangi 1 dibagi dengan 1. Maka 75 dikali 63. 75 dikali 63 itu nilainya akan sama dengan 4725 ya. Berarti ini jawabannya yang C. Gitu ya teman-teman ya, gampang di nomor 5. Kita lanjut yang nomor 6. Sebuah perusahaan memproduksi 3 jenis barang, yaitu tablet, laptop, dan smartphone. Kayaknya kita tulis dulu ya teman-teman ya. Di sini kita punya tab, kemudian ada laptop, dan ada smartphone. Saya tulis gini aja ya, biar cepet ya. Sorry ya kalau tulisannya jelek, soalnya kalau tulisannya terlalu bagus nanti nggak keburu. Maka harus nulisnya agak cepat sedikit. Nanti teman-teman kalau misalkan kurang paham dengan tulisannya, saya akan jelaskan secara lisan kok. Jadi kalau misalkan kurang jelas dari segi tulisannya, teman-teman dengerin videonya biar nanti apa yang saya jelaskan itu tetap bisa ditangkap gitu ya. Kita cek dulu informasi yang pertama. Satu tablet itu diperlukan 2 jam waktunya, 1 jam pengujian, dan 4 unit bahan baku komponennya. Maka kita bisa tulis kalau tab itu membutuhkan waktu jam, ininya 2 jam, 1 jam pengujian, dan 4 unit. Kemudian yang kedua tuh dia memproduksi laptop itu butuh 3 jam pengerjaan, 2 jam pengujian, dan 3 unit bahan. Kemudian kalau smartphone itu butuhnya itu 1 jam perakitan ya, kemudian 2 jam pengujian, dan 1 unit bahan baku komponen. Nah setelah itu informasi berikutnya kita pindahin aja ya, karena ternyata ada informasi berikutnya di bagian bawah. Oke. Sini aja. Kemudian jika dalam sehari perusahaan memiliki waktu total 60 jam perakitan, berarti ini waktunya. Berarti untuk waktunya dia hanya 60 jam sehari. Kemudian 45 waktu pengujian, di sini 45, dan 70 unit bahan baku, ini 70 berarti ya. Berarti kalau kita bisa klaim bahwa ini tuh sebetulnya nilainya akan sama dengan kayak X aja ya, ini X, ini Y, dan ini Z gitu loh. Gitu. Nah, terus berarti kita bisa tulis persamaannya dulu aja, jadi 2X plus 3Y ditambah Z sama dengan 60. Yang kedua itu berarti X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 45. Yang ininya berarti 4X ditambah 3Y ditambah Z akan sama dengan 70. Gitu ya. Berarti coba kita langsung lakukan eliminasi saja. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Mana persamaan 1? Ini persamaan 1 ya. Persamaan yang kedua, ini persamaan yang ketiga. Oke. Kalau sudah berarti kita coba eliminasi. Di sini saya punya 2X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 60. Kemudian saya punya X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 45. Kita cek dulu pernyataannya, ini mereka nyari apa gitu, biar nggak usah
kita menghilangkan informasi yang ingin kita cari. Berarti kita butuh informasi mengenai tablet dan smartphone. Berarti kita butuh X, Y. Tapi tetap juga butuh ini yang butuh tiga-tiganya X, Y, Z-nya. Berarti kita cari dulu si X-nya dengan menghilangkan Z kali ya. Biar sama kita kalikan dulu. Karena di bawahnya itu 2, maka dikali 1, atasnya dikali kebalik ya. Atasnya kali 2, bawahnya kali 1. Maka hasilnya di sini akan sama dengan jadi 4x ditambah 6y ditambah 2z sama dengan 120. Yang ini berarti x ditambah 2y ditambah 2z sama dengan 45. Kita kurangi teman-teman. Jadinya nanti 4x kurangi x berarti 3x ditambah 4y sama dengan 120 dikurangi 45 sama dengan 75 ya. Ini persamaan yang keempat. Nah, kemudian kita bisa lakukan eliminasi ke yang berikutnya, yaitu eliminasi bagian yang ke-1 dan ke-3. Eliminasi persamaan 1 dan 3. Persamaan 1 dan 3 ini gampang kayaknya kelihatannya. Jadi nggak usah dikali, udah sama ya. 2x plus 3y ditambah z sama dengan 60. Ini jadi 4x ditambah 3y tambah z sama dengan 70. Kita kurangi teman-teman. 3y sama z-nya habis ya. Y sama z-nya habis. Berarti 2x dikurangi 4x jadi negatif 2x sama dengan negatif 10x-nya otomatis sama dengan 5. Good ya, berarti x itu sama dengan tablet. Di pernyataan 1 langsung betul nih. Kemudian kita bisa substitusikan nilai x-nya sama dengan 5 ke persamaan keempat, yaitu 3 dikali 5 ditambah 4y sama dengan 75. 3 dikali 5 itu 15 ya. Berarti 4y sama dengan 75 dikurangi 15 sama dengan 60. Maka 4y sama dengan 60, maka y-nya sama dengan 60 dibagi 4 sama dengan 15. Berarti y itu kan laptop ya. Tinggal kita cari z-nya. Substitusikan x dan y ke persamaan yang gampang ya. Persamaan keberapa yang gampang? Samaan 1, 2 aja boleh deh. Samaan 2 itu x ditambah 2y ditambah 2z sama dengan 45. Otomatis x-nya tadi itu sama dengan 5 ditambah 2 dikali 15 tambah 2z. 2 kali 15 30, 30 tambah 5 35. Berarti ini 2z-nya sama dengan 45 sama dengan dikurangi 35 ya. Maka nilai dari z-nya itu sama dengan di sini berarti 10 ya. Dibagi 2 sama dengan 5. Maka otomatis Z itu smartphone ya. Smartphone itu berarti memproduksi 5, betul. Kemudian yang terakhir itu katanya total produksi tablet, laptop dan smartphone-nya adalah 22. Maka kita tinggal tambahkan x ditambah y ditambah z-nya sama dengan x-nya tadi 5, y-nya 15 ditambah z-nya 5 berarti sama dengan 20. Berarti bukan 22, berarti ini jawabannya salah. Jadi dapat disimpulkan dari nomor 6 ini, jawaban yang tepat adalah benar, salah. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut yang nomor 7. Perhatikan gambar daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan berikut. Di sini kita bisa manfaatkan gambar terlebih dahulu ya. Dari gambar kita buat menjadi sebuah pertidaksamaan. Yaitu kita, mungkin teman-teman masih ingat ya, kalau misalkan untuk membuat sebuah pertidaksamaan dari gambar itu tinggal kita cek AX plus BY aja kan, sama dengan AB. Nah, A itu yang ini, nilai A itu yang bersama yang memotong sumbu X, yang memotong sumbu Y, ini yang memotong sumbu X, dan ini adalah hasil perkaliannya. Contohnya misalkan yang ini ya, 8 sama 16. 8 kan di Y, 16 kan di X, maka posisinya dibalik. Jadi nanti 8X ditambah 16Y sama dengan hasil kalinya. Kita tulis saja ya, 8 kali 16. Keduanya bisa dibagi 8, jadi nanti X ditambah 2Y itu sama dengan 16. Gitu ya. Kemudian ini bisa kita sebut jadi pernyataan gambar yang A, ini yang B.
Ini yang C dan ini yang D lah ya. Oke, kalau sudah berarti kita buat persamaan yang lainnya. Maka kita yang ini misalkan kita punya sama-sama 6, maka kita bisa tuliskan jadinya nanti 6x ditambah 6y itu sama dengan 6 dikali 6. Kita bagi 6, jadi nanti x ditambah y sama dengan 6. Ini persamaan yang kedua. Kemudian kita juga bisa buat persamaan dari yang persamaan C dan D. Kita ingat ya teman-teman ya, kalau ada sebuah garis yang melalui titik 0,0 itu, maka gambarnya itu ada dua kemungkinan bentuk persamaannya, y sama dengan mx atau x sama dengan my. Ini kesimpulannya hanya itu, bentuknya tuh bakalan pasti begitu. Nah, yang pertama kita cek dulu yang bagian C ya, garis C. Dari garis yang kita punya itu garis C, yang ini, garis yang C ya. Nah, garis C itu kan dia memotong di titik 0,0, tapi juga dia melalui titik 4,2 di sini. Dari 4-nya X, 2-nya Y-nya 2. Jadi kalau misalkan yang persamaan yang kedua, yang ketiga itu yang C itu melalui 4,2, sehingga kita bisa dapat kesimpulan bahwa X-nya itu 2 kalinya si Y, maka otomatis X-nya itu sama dengan 2 kali dari Y. Nah, kita kan bentuknya sudah dalam bentuk persamaan, kita kumpulkan dalam bentuk satu ruas, maka X dikurangi 2Y sama dengan 0. Ini persamaan yang ketiga. Gitu ya. Dan kita lanjut yang D. Untuk yang D itu dia melalui titik 0,0 juga, tapi memotong juga di titik sini di 2,4. Kebalikannya ya, tadi 4,2, kalau D di 2,4. Itu melalui 2,4. Saya tulisnya jangan kayak gini ya, nanti kayak seakan-akan D-nya itu ada di situ. Melalui. Ini juga melalui. Gitu ya. Kalau sudah berarti tinggal kita cek bahwa si Y itu 2 kalinya si X kan, maka Y sama dengan 2X, atau Y dikurangi 2X sama dengan 0. Gitu ya teman-teman ya. Oke, dari situ nanti kita bisa dapat informasi ini persamaan yang keempat ya. Kemudian kita cek mungkin ya, pertama kali adalah X tambah Y lebih dari sama dengan 6 adalah salah satu pertidaksamaan yang memenuhi daerah tersebut. Oke, kita harus cek dulu dia bentuknya tuh lebih dari atau kurang dari X tambah Y-nya itu. Ini pernyataan satu tuh X ditambah Y itu yang 6 ya. Nah, cara ngujinya tuh teman-teman, X tambah Y sama dengan 6 itu kan ada yang ini ya, garis yang B ya. Nah, cara mengujinya tuh teman-teman ambil titik yang mudah dihitung aja. Nah, di sebelah atas dia kan banyak bilangan, di sebelah kiri, sebelah bawah dia juga banyak sebuah bilangan titik-titik gitu loh. Jadi kita ambil yang paling gampang itu di sini 0,0. Ketika kita coba masukin 0,0 ke sini, 0 X-nya jadi 0, Y-nya jadi 0, maka otomatis kondisi dia terhadap 6 tuh gimana? Jika terhadap 6 itu tandanya pasti harus kurang dari sama dengan teman-teman. Karena 0 kan kurang dari sama dengan 6, sehingga ini harusnya kurang dari sama dengan. Sehingga pernyataan yang pertama itu, nah oh ya, kalau ini harusnya ke bawah itu betul, tapi kalau kemudian kalau daerah arsilannya ke atas, maka otomatis ini benar teman-teman ya, betul ya. Kemudian kita cek untuk bagian yang kedua. Kalau untuk bagian yang kedua kita coba 2X tambah Y adalah salah satu pembatas dari daerah tersebut. Kalau daerah pembatas nggak boleh pakai sama dengan, otomatis salah ya. Ini salah. Kemudian X dikurangi 2Y, ini salah. Ini benar ya. Ini benar tuh artinya kalau dia kurang dari sama dengan 6 juga benar. Tapi karena dia arah arsirannya ke atas, berarti dia juga pasti benar kan. Kalau kita masukin sebuah bilangan ke sini kan pasti benar. Sehingga ini pasti benar ya. Ini saya ganti aja teman-teman ya, pakai lebih dari sama dengan 6. Biar teman-teman nggak usah bingung gitu. Oke, lanjut nomor 3. Untuk yang nomor 3 itu X dikurangi 2Y adalah salah satu persamaan yang memenuhi. Berarti kan kita cek dulu dia itu lebih dari apa kurang dari.
Nah, X min 2Y itu kan ada di titik X min 2Y. Itu ada titik C ya. Titik C itu yang ini teman-teman ya. Di titik C itu dia arahnya ke sana. Ya. Nah, otomatis kita uji dulu titik yang arahnya ke sana, kan yang paling gampang bisa dicek itu kan yang ini. 4,4. Kita coba substitusikan 4,4 ke dalam soal tersebut. Ke dalam bentuk persamaannya 4 dikurangi 2 dikali 4 kurangi 2 kali 4, berarti hasilnya jadi 4 dikurangi 8 sama dengan negatif 8. Apakah negatif 8 lebih dari sama dengan 0? Ini salah ya teman-teman, pernyataan ini salah, sehingga harusnya kalau misalkan kayak gitu harusnya kurang dari sama dengan, maka ini jawabannya salah. Itu jadi untuk kesimpulan di nomor 7 tuh ada di benar, salah, dan salah gitu ya. Kita lanjut di nomor berikutnya. Untuk memaksimalkan hasil panen, seorang petani perlu membeli 40 karung pupuk dari 3 jenis yang tersedia. Di sini ada, kita langsung misalin aja ya. Di sini ada urea. Urea itu berarti kita misalkan X. Kemudian ada SS, itu Y. Kemudian ada TSP, itu sama dengan Z. Apa itu TSP ya? Saya baru tahu. Maka kalau ditambahkan tiga-tiganya berarti sama dengan 40 katanya. Kemudian dia punya harga pupuk ureanya itu 75.000. Kalau misalkan 75.000 kita tulis dalam ribu aja ya. Ini 75X. Dan harga SS-nya sama dengan 120. Ini berarti 120.000. Y ditambah TSP-nya 150. Z sama dengan petani memiliki uang 4 juta. Berarti 4.020 ya. Ini dalam ribu ya. Dalam ribu. Biar teman-teman nggak usah nulisnya terlalu banyak gitu loh. Kemudian kita bagi dengan 15 kali ya. Kita sederhanakan bagi 15, maka hasilnya jadi 5x ditambah 15, 8y. Ini 10 ya, 10z sama dengan 268. Ini persamaan yang kedua, ini persamaan 1 ya. Kemudian ada informasi berikutnya bahwa untuk belanja pupuk urea harus dibeli 2 kali lebih banyak daripada pupuk SS. Maka urea itu sama dengan 2Y. Ini persamaan yang ketiga. Oke. Kalau sudah, apa yang bisa kita lakukan? Kita langsung substitusi aja teman-teman ya. Substitusi X sama dengan 2Y ke persamaan yang satu. Maka persamaan satu itu kan X tambah Y tambah Z. X kita ganti jadi 2Y. Ditambah Y ditambah Z sama dengan 40. Maka di sini jadi 3Y ditambah Z sama dengan 40. Ini persamaan yang keempat. Kemudian kita bisa cari lagi, substitusikan lagi X-nya. Substitusi X lagi sama dengan 2Y ke persamaan yang kedua ya. Persamaan yang kedua kan X-nya itu sama dengan 2Y, maka 5 dikali 2Y ditambah 8Y ditambah 10Z sama dengan 268. Ini jadi 10Y tambah 8Y ditambah 10Z sama dengan 268. Ini berarti 18Y ya. Ditambah 10Z sama dengan 268. Kita bagi 2 teman-teman biar bagus bentuknya. Jadi 9Y plus 5Z sama dengan 268 itu 134 ya. Ini persamaan yang kelima. Nah, kemudian dari 4 dan 5 kita coba eliminasi. Ini harus sabar teman-teman ya, kalau mengerjakan soal-soal begini harus sabar, karena ya mau nggak mau, karena kan jalan yang harus ditempuh kan begitu, jadi ya mau nggak mau harus sabar. Jadi jangan, boleh istirahat boleh, tapi jangan sampai berhenti ya. Kita tulis persamaan 4-nya, kemudian kita tulis juga persamaan yang kelimanya, yaitu 5Z sini, 5Z sama dengan 134. Kita kali 3 atasnya biar sama variabelnya, nilai koefisiennya maksudnya. Berarti di sini jadi 9Y ditambah 3Z sama dengan 120. Di sini 9Y sama dengan ditambah 5Z sama dengan 134. Dikurangi 9Y habis, 5Z kurangi 3Z jadi 2Z, jadi 14 ya. Z-nya sama dengan 7. Oke. Z itu TSP ya, berarti kita cari TSP yang 7 di mana?
Ada 2 ya dari pernyataan ini. Sini juga 7, ini 7. Tapi kita perlu cek juga untuk mencari nilai yang Y-nya. Cara nyari Y-nya kita substitusi aja, substitusikan Z ke persamaan 4 ya. Kan 3Y ditambah Z sama dengan 40. Maka 3Y sama dengan 40 dikurangi Z, Z-nya 7, berarti 33. Maka Y-nya sama dengan 33 bagi 3 itu sama dengan 11. Berarti otomatis di sini yang 11 tuh SS-nya udah dapat ya. Jawabannya pasti yang C. Atau kalau mau cari juga boleh teman-teman. Kan X itu sama dengan kan 2Y ya. Otomatis 2 dikali 11 aja jadi sama dengan 22. Berarti ini benar ya. Pernyataan yang C itu betul. Sehingga jawabannya hanya ada di C. Kita lanjut nomor 9. Pedagang daging menjual 2 jenis daging yaitu ayam dan sapi. Harga beli per kilogramnya adalah 36.000 untuk ayam dan 120.000 untuk sapi. Pedagang tersebut hanya mampu membeli 15 kilo. Oke, berarti kita coba misalkan aja ya, misalkan X-nya ayam, kemudian Y-nya sama dengan sapi. Kemudian katanya dia hanya mampu berarti dia harus membeli kurang dari sama dengan 15. Dan harga dari ayamnya itu 36.000. Ini berarti 36X ditambah 120Y kurang dari sama dengan modalnya itu 1.200.000 atau 1.200 ya. Ini dalam ribu ya. Lagi-lagi dalam ribu teman-teman ya. Harus disertakan biar tidak menimbulkan sebuah kejanggalan. Di sini kenapa saya tuliskan kayak gini, biar teman-teman tidak perlu menuliskan banyak-banyak gitu loh. Kemudian kita bagi 36 ya. 36 kita bisa nggak dibagi 120 bagi 36 ya. Kita bagi 12 saja deh. Berarti ini 3X ditambah 10Y kurang dari sama dengan 100 ya. Ini persamaan yang kedua, ini persamaan yang pertama. Kemudian katanya dia untuk mendapatkan keuntungan dia akan menjual 2000 kilo, 2000 dalam bentuk kilo dan ayam dan 5000 dalam bentuk kilo per kilo untuk daging sapinya. Berarti ini fungsi tujuannya ya, fxy atau fungsi objektifnya namanya fxy, atau bisa nyebutnya x juga, itu sama dengan berarti 2000x ditambah 5000y. Nah kalau ini nggak boleh kita bagi, kenapa? Karena kan ini bukan bentuk persamaan. Kalau dibagi 1000 nanti jadinya z per 1000 ya, jadi nggak bisa, jadi biarin aja ini fungsinya kayak gini. Jadi habis itu kita nggak usah ngitung ya, berarti kita hanya menyebutkan aja. Yang pertama fungsi tujuannya adalah 2000x tambah 5000y. Ini betul ya, tadi saya jelasin, kebetulan sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua fungsi tujuan dari permasalahan pada teks adalah, nah ini tadi yang saya jelaskan ya, jadi nggak boleh dibagi 1000 tuh. Kalau dibagi 1000 hasilnya segini, tapi jadi di sininya harusnya z-nya itu per 1000 bukan z doang. Ini salah. Dan yang ketiga fungsi kendala permasalahan pada teks. Fungsi kendala itu fungsi yang ini ya, untuk menghitung ini namanya fungsi kendala, ini namanya fungsi objektif. Jadi ini betul yang ketiga. Kemudian yang keempat, salah satu fungsi kendalanya permasalahan di ada teks adalah x kurang dari sama dengan 0, y lebih kurang dari sama dengan 0. Ini juga salah ya. Harusnya di sini kita juga kasih keterangan bahwa x-nya lebih dari sama dengan 0, y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Karena di sini konteksnya itu kan dari daging ya, jumlah daging ayam dan sapinya itu nggak bisa negatif, otomatis salah. Salah satu fungsi kendalanya adalah 3x plus 12y kurang dari sama dengan 100. Nah kita udah punya tadi bentuknya itu 3x plus 10 ya, bukan 12, maka ini juga salah, ini salah ya. Berarti pernyataan yang betul hanya ada di 1 dan 3 gitu teman-teman ya. Kita lanjut yang nomor 10. Diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat min 9x sama min 11x tambah 6 sama dengan 0 adalah x1 dan x2 akar-akarnya. Berdasarkan pernyataan tersebut adalah, berarti kita cari dulu hasil kali dan hasil jumlah ya. Kita tahu bahwa hasil kali sebuah fungsi itu, sebuah persamaan kuadrat itu sama dengan c per a. Kemudian kalau hasil tambahnya, hasil penjumlahannya itu sama dengan negatif b per a ya. Nah kalau dari soal ini kita cek dulu, a nya sama dengan 3, b nya sama dengan negatif 9,
C-nya sama dengan 6. Maka dari sini kita bisa hitung X1 dikali X2 nya itu sama dengan 6 dibagi 3, maka nilainya sama dengan 2. Dan hasil jumlahnya itu X1 ditambah X2 itu sama dengan negatif B ya, negatif 9 dibagi 3. Maka nilainya sama dengan 9 bagi 3, yaitu sama dengan 3. Oke, kemudian kita cek lagi. Oh ya, pernyataan 1 berarti salah ya. Kita bisa langsung hitung. Kemudian kita bisa langsung cek X1 per X2 ditambah X2 per X1. Samakan penyebutnya dengan kita kalikan atau kita cari KPK-nya. X1 dikali X2 dibagi X2 sama dengan X1 dikali X1 pangkat 2. X1 kali X2 dibagi X1, yang ini kita bagi yang sini, maka sisa X2 dikali X2 sama dengan X2 pangkat 2. Nah, ininya kita ubah bentuknya teman-teman. Kita ubah menjadi X1 ditambah X2 dipangkatkan 2 dikurangi 2 X1 dikali X2. Bentar ya, saya rapikan dulu. Itu ya, dibagi dengan X1 dan X2. Kalau sudah kita substitusikan, hasil jumlahnya kita udah punya yaitu 3. Kita pangkatkan 2 dikurangi 2 dikali hasil kalinya 2 dibagi 2. Maka hasilnya 9 dikurangi 4 dibagi 2 sama dengan 5 per 2. Berarti pernyataan yang kedua itu betul. Kemudian pernyataan yang ketiga adalah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 dan X1 per 2 dan X2 per X1 adalah berapa gitu kan ya. Ya udah, berarti kita bisa manfaatkan rumus dari persamaan kuadrat baru atau PKB ya. Itu sama dengan X kuadrat dikurangi alfa ditambah beta. Ini hasil tambahnya maksudnya ya. Ditambah alfa beta. Alfa beta sama dengan 0. Maka tinggal kita substitusikan hasil jumlahnya dari X1 per X2. Kan kita udah punya tadi ngitung bagian kedua ya. Ini. Maka kalau kita dapetin X1 ditambah X1 per X2. Bentar ya. X1 per X2 ditambah X2 per X1. Itu hasilnya udah ada 5 per 2 ya. Nah, hasil kalinya itu dapat dari mana? Jangan bingung teman-teman. Kita perhatiin dulu ya. X1 per X2 dikali X2 per X1. Ini kan kalau dari kelihatannya udah jelas. Ini X1 bisa ngebagi 1, X2 juga bisa ngebagi S2. Otomatis nilainya sama dengan 1. Jadi, untuk persamaan kuadrat barunya kita bisa tuliskan X kuadrat dikurangi hasil jumlahnya itu 5 per 2X ditambah hasil kalinya sama dengan 1. Maka kita kalikan dengan 2 biar bagus. Jadi 2X kuadrat dikurangi 5X ditambah 2 sama dengan 0. Jadi persamaan atau pernyataan yang ketiga itu betul ya, sehingga dapat disimpulkan untuk nomor 10 jawabannya adalah salah benar-benar. Gitu teman-teman ya. Kita lanjutin nomor yang 11. Teman-teman yang sabar ya, saya bikin videonya ini agak panjang. Kenapa? Karena saya ingin soal yang dibikin atau video yang dibikin hanya 2 part saja, biar teman-teman nggak usah susah nyari-nyarinya gitu loh. Jadi saya buat agak panjang, nomor 1 sampai 15. Untuk part 2-nya nanti akan nomor 16 dan sampai dengan 30. Oke, kita lanjut yang nomor 11. Di sini perhatikan gambar berikut. Persamaan kuadrat pada gambar tersebut adalah, nah kita bisa cari dulu teman-teman bentuk dari fungsi kuadrat itu akan berbentuk Y sama dengan AX kuadrat saja ketika dia berada di puncaknya itu. Berarti kalau puncaknya di 0,0. Tapi kalau puncaknya itu bentuk secara umum, maka nanti bentuknya kayak gini teman-teman. Y sama dengan A dikali X min P dikuadratkan ditambah Q. Ini ketika untuk puncak P, Q. Kenapa saya sebutkan yang ini? Karena kan kita udah tahu di sini ada puncaknya, titik minimumnya. Kalau otomatis kita bisa tinggal eksekusi aja. Dari sini informasinya kan kita punya bahwa dia memotong di sumbu Y, otomatis nanti titiknya di 0,3 dan titik puncaknya ada di 2,-2 ya. Maka tinggal kita substitusi aja. 0
Y-nya kita jadikan 3, A-nya jadi kita tulis ulang, X-nya jadi 0, P-nya jadi 2, dipangkatkan 2, dikurangi Q-nya karena negatif 2 ya. Sorry, kita ganti aja langsung. Maka di sini jadi 3, A-nya tulis ulang, negatif 2 pangkat 2 jadi 4, dikurangi 2. 2-nya pindah, jadi 3 tambah 2 jadi 5, A-nya sama dengan 5/4 ya. Tuh, A-nya 5/4, tinggal kita buat sebuah fungsinya. Maka masukin lagi ke rumus yang tadi. Y sama dengan A dikali X dikurangi P pangkat 2 ditambah dengan Q. Y-nya kita biarin aja, A-nya yang kita ganti, dan Q dan P dan Q-nya yang kita ganti. X dan titik yang lainnya nggak usah, dan Y-nya. Berarti ini dikurangi 2 pangkat 2 dikurangi 2. Maka hasilnya jadi 5/4, tulis ulang. Di sini jadi X pangkat 2 dikurangi 4X ditambah 4 dikurangi 2. Kita kalikan ke dalam 5/4-nya. 5/4 X kuadrat. Kemudian 5/4 dikali 4 dia jadi min 5X. Ini jadi plus 5 dikurangi 2. Jadi 5/4 X kuadrat dikurangi 5X plus 3. Berarti jawabannya adalah yang B ya. Cukup mudah ya teman-teman ya. Kita lanjut soal berikutnya di nomor 11. 2. Diketahui dua fungsi yaitu fx sama dengan x kuadrat plus 5x min 15 dan gx sama dengan x plus 2. Beri tanda centang pada kolom benar atau salah. Oke, berarti kita cari dulu f bundaran g dan g bundaran f-nya ya. F bundaran g dulu deh. F bundaran gx itu sama dengan f dalam fungsi f-nya itu ada gx gitu loh. Jadi f-nya itu kan kita punya berarti di sini f x kuadrat plus 5x sorry. Ini berarti gx-nya itu kita ganti jadi x plus 2 gitu lah. Maka jadi nanti setiap unsur x-nya kita ganti jadi x plus 2 dikuadratin ditambah 5 dikali x plus 2 dikurangi 15. Jadi ini kita jabarkan jadi x kuadrat plus 4x plus 4 ditambah 5x plus 10 dikurangi 15. Maka jadinya x kuadrat plus 9x berarti min 1 ya. Otomatis pernyataan yang kedua itu salah ya. Harusnya min 1 bukan plus 1. Kemudian untuk mencari persamaan pernyataan yang pertama, kita tinggal substitusikan nilai dari x-nya itu sama dengan 0. Berarti nanti 0 kuadrat tambah 9 kali 0 dikurangi 1 sama dengan negatif 1. Itu benar teman-teman. Oke, tinggal kita lanjut di pernyataan yang ketiga. G bundaran f-nya berapa gitulah. Maka tinggal kita tulis G di sininya fx ya. Jadi semua unsur x yang ada di G-nya kita ganti jadi x kuadrat plus 5x min 15. Ini kuadrat ya. Berarti sama dengan x kuadrat plus 5x min 15 ditambah 2 ya. Maka sama dengan x kuadrat plus 5x min 13. Gitu ya teman-teman ya. Berarti pernyataan yang ketiga juga salah. Ini kita jadi centang salahnya. Jadi kesimpulannya di nomor 12 itu salah, benar, salah, dan salah. Oke, kita lanjut yang nomor 13. Diketahui fungsi fx sama dengan 4x min 7 dibagi 3 min x. Jika inverse dari fx sama dengan f pangkat negatif 1x, maka f inverse 0-nya berapa? Kita cari dulu f inverse dari x ya. Kalau saya punya fx sama dengan ax plus b dibagi cx plus d, maka inverse dari fungsi di atas itu nilainya akan sama dengan negatif dx plus b teman-teman dibagi cx min a gitu ya. Jadi kalau saya punya fx-nya itu sama dengan tadi 4x min 7 dibagi x-nya saya pindahin ya min x plus 3 gitu loh biar sesuai dengan konsep. Maka tinggal kita tukar posisi untuk yang ini, yang a dan d nya itu negatif 3x berarti min 7 dibagi min x min 4 gitu ya. Maka tinggal kita substitusi nilai dari 0 nya di min 3 kali 0 kurangi 7 min 0 dikurangi 4 berarti sama dengan negatif 7 bagi negatif 4 atau sama dengan 7/4. Berarti jawabannya adalah yang E. Gampang ya.
Oke, kita lanjut yang nomor 14. Diketahui titik B, negatif 4,2 mengalami dua transformasi berurutan. Pertama dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kemudian dilanjutkan dengan translasi. Oke, berarti kita coba dulu mengenai konsep dari transfer ini ya, mengenai pencerminan. Misalkan saya punya titik B di X, Y, kemudian dicerminkan terhadap titik Y sama dengan negatif X, maka ini B-nya akan berubah teman-teman, jadinya nantinya negatif Y, negatif X. Nah, titik yang kita udah punya itu nantinya akan kita translasikan lagi katanya. Si negatif Y, negatif X-nya itu kita translasikan lagi. Ini bentar ya, saya benerin dulu. Kita translasikan sebanyak A, B, maka jadi nanti negatif Y ditambah B ditambah A maksudnya, dan negatif X ditambah B. Iya betul ya. Nah, ya udah berarti nanti kita langsung tuliskan aja B double aksennya itu sama dengan negatif Y plus A. Berarti kan negatif ini kan A. Ini kan berarti ini X, ini Y kan. Maka jadinya nanti negatif Y berarti negatif 2 ditambah dengan A, ini A-nya, ini B-nya. Maka ditambah dengan 3, negatif X berarti negatif 4 kali negatif jadi 4 ditambah dengan negatif 5. Maka hasilnya jadinya negatif B aksennya jadi di 1, negatif 1 ya. Berarti 1, negatif 1 itu jawabannya ada di yang D ya. Gitu, gampang ya teman-teman ya. Yang penting kita tahu konsep dari pencerminan dan translasi itu sendiri. Kalau mau pakai cara manual juga boleh, satu-satu dulu diselesaikan, baru nanti dapat. Kalau saya punya titik dicerminkan, kemudian habis dicerminkan baru translasikan. Jadi kita langsung tinggal masukin ke rumus akhirnya aja gitu loh ya. Kalau misalkan secara manual juga boleh teman-teman, nggak akan beda kok. Jawabannya pasti sama selama perhitungannya juga sama gitu ya. Oke, kita lanjut ya nomor terakhir di nomor 15. Titik C 2, negatif 3 mengalami dua transformasi berurutan, yaitu rotasi sebanyak 180 derajat di pusat 0,0, kemudian dilanjut dengan pencerminan Y sama dengan X. Oke, berarti kita coba dulu. Yang pertama kita langsung, nah kalau ini kita coba satu-satu aja ya, biar memastikan bentuknya tuh bagus, benar gitu loh. Kita punya C dulu, C-nya tuh 2, negatif 3. Kemudian dia mengalami rotasi sebanyak 180 derajat. Saya simbolkan R ya. Nah, kalau misalkan pakai rotasi maka pakainya cos 180 dikurangi sin 180. Ini berarti sin 180 juga. Dan ininya cos 180. Jangan lupa dituliskan titik asalnya yaitu 2, negatif 3. Karena pusatnya 0,0 berarti sampai sini aja sudah cukup ya. Berarti tinggal tulis cos 180 itu negatif 1, sin 180 itu 0, kali negatif juga 0, ini juga 0, ini negatif 1. Maka jadinya di sini 2, negatif 3. Sehingga setelah kita udah dapatkan, kita kalikan negatif 1 kali 2 jadi negatif 2, 0 kali negatif 3 jadi 0, 0 kali 2 jadi 0, negatif 1 kali negatif 3 jadi negatif 3. Titiknya di negatif 2, negatif 3. Wait, negatif kali negatif ini harusnya positif, sorry ya. Ya, ini harusnya positif 3 karena negatif 1 kali negatif 3. Oke, kalau sudah berarti tinggal ini kan dapatnya C aksen ya. Maka C-nya itu yaitu negatif C aksennya, negatif 2,3-nya kita lakukan pencerminan terhadap Y sama dengan X. Maka otomatis nanti posisinya berubah teman-teman. Nanti jadinya tuh 3, negatif 2. Udah selesai nih, berarti bayangan titik C setelah rotasi adalah negatif 2, negatif 2,3 ini benar karena hasilnya yang ini ya setelah rotasi. Kemudian bayangan titik C setelah pencerminan adalah 3, negatif 2, ini juga benar sesuai dengan perhitungan. Dan yang ketiga, koordinat bayangan akhir titik C adalah 3,2, ini salah. No. Transformasi rotasi 180 derajat mengubah tanda kedua koordinat. Ini betul ya, karena kan tandanya tadi yang harusnya negatif 2, yang tadinya 2 jadi negatif 2, yang tadinya negatif 3 jadi 3. Ini betul berarti.
Yang terakhir, mencerminkan terhadap Y sama dengan X mengubah koordinat XY menjadi negatif Y, negatif X. Ini salah, karena kan kalau berubah terhadap Y sama dengan X itu berarti diubah posisinya aja, secara tanda masih sama, berarti ini juga salah. Sehingga jawaban dari nomor 15 itu ada di 1, 2, dan 4 gitu ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman yang dapat disampaikan untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjut untuk part 2-nya, jadi ditunggu. Mohon maaf ya kalau misalkan video terlalu lama, teman-teman jangan sampai bosan, jangan sampai capek untuk belajar terus agar nilai TKA-nya bisa lebih maksimal. Jangan lupa dukung channel ini biar tetap bisa berkembang dan saya juga semangat untuk membuat video-video semacam ini. Terima kasih banyak dan dadah.